Nah, mari kita coba intip, kita kaji, kita simak bagaimana sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjalankan sunnah makan sahur. Nah, teman-teman, ini perlu kita contoh agar kita juga memperoleh kesehatan. Kedua, kita juga memperoleh pahala sunnahnya. Yang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita setinggi-tingginya. Mengapa? Karena alhamdulillah kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkat, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salam serta salawat tetap tertuju kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Terimalah salam dan salawat terindah dari kami ya Rasulullah. Rindu kami padamu ya Rasulullah. Rindu kami kepada rumahmu. Rindu kami dengan kotamu Madinatul Munawwarah. Para pemirsa, sahabatku semua, teman-teman semua, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita ada satu sunnah yang akan lebih baik kita kerjakan. Apa itu? Yaitu kita makan sahur ataupun mengakhirkan sahur. Nah teman-teman, sebagai informasi, baginda Nabi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau seumur hidup hanya sakit 2 kali teman-teman. Sakit yang pertama ketika beliau diracun oleh wanita Yahudi, dan sakit yang kedua adalah pada saat beliau akan sakaratul maut. Pada saat beliau mengalami sakaratul maut, beliau sakit. Jadi ada 2. Pertama, pada saat diracun oleh wanita Yahudi, dan yang kedua pada saat beliau sakaratul maut. Sungguh luar biasa Nabi kita. Mulianya engkau ya Rasulullah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, pada saat sahur kita tidak diperbolehkan untuk tidur lagi. Mengapa demikian? Kita mengacu kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Karena baginda Nabi Muhammad SAW, teman-teman, beliau seumur hidup setiap habis sahur, terutama di bulan Ramadan, beliau tidak pernah tidur lagi. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi teman-teman, ini perlu diperhatikan. Salah satu kunci sehatnya ketika beliau bertemu dengan bulan Ramadan 9 kali, ya, beliau bertemu dengan bulan Ramadan 9 kali, beliau setelah sahur beliau tidak pernah tidur. Nah, mari kita coba intip, kita kaji, kita simak bagaimana sih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat menjalankan sunnah makan sahur. Nah, teman-teman, ini perlu kita contoh agar kita juga memperoleh kesehatan. Kedua, kita juga memperoleh pahala sunnahnya. Yang pertama yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman sekalian, yaitu beliau mengakhirkan makan sahur. Jadi seumpama imsaknya jam 4, beliau selalu di akhir. Mungkin setengah 4, jam 4 kurang seperempat, pokoknya sahurnya diakhirkan. Mengapa demikian? Karena ini menjadi sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi teman-teman, akhirkan sahur. Jangan imsaknya jam 4, kemudian kita sahurnya jam 12 malam, jam 1 malam. Ya nggak apa-apa, hanya itu tidak akan memperoleh pahala sunnahnya. Seperti itu. Kemudian apalagi yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa ya, subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan agar teman-teman bisa mengikuti video-video kajian tentang keislaman yang kami berikan kepada teman-teman semua. Ya, terima kasih. Di layar ada tombol subscribe, silahkan tekan. Dengan begitu Anda mensubscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Tadi yang pertama sudah, yaitu mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang kedua, teman-teman, setelah beliau makan sahur, beliau tidak pernah tidur, teman-teman. Tidak pernah tidur. Gitu kan? Beliau tidak pernah tidur. Bagaimana kok bisa tidur? Karena waktu mengakhirkan sahur itu, teman-teman,
pada saat selesai imsak kemudian beliau sambung dengan sholat dan zikir sampai waktu masuk subuh. Jadi langsung disambung dengan waktu masuk subuh. Kenapa? Karena memang setelah makan tidak hanya di sahur saja teman-teman. Tidak hanya di sahur saja. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW di hari biasa pun beliau tidak pernah tidur pada saat habis makan. Mesti ada jeda. Beliau aktivitas terlebih dahulu untuk membantu pencernaan yang ada di dalam tubuh beliau. Dan ketika itu dilakukan oleh beliau, beliau sehat selalu. Nah, itu yang kedua. Jadi tidak pernah habis sahur kemudian tidur. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW ini? Jadi gini teman-teman, ketika kita sudah makan sahur, mengakhirkan makan sahur, kemudian menunggu waktu subuh, kita bisa baca Quran, kita bisa berzikir, kita bisa sholat sunnah lainnya. Dan kemudian pada saat masuk subuh, kemudian kita pergi menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Itu teman-teman, sholat subuh berjamaah. Ustadz, ini kan lagi musim corona, kita kan nggak boleh ke masjid. Oke, berjamaah dengan keluarga di rumah sholat subuh. Itu kan kalau memang kita berada di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian setelah sholat subuh, beliau melanjutkan zikir yang agak panjang sampai kemudian masuk kepada waktu syuruk. Kemudian waktu syuruk beliau sholat sunnah syuruk, dan inilah pahalanya seperti pahala menunaikan ibadah haji. Waktu syuruk itu kapan Pak Ustadz? Pada saat matahari terbit sudah setinggi tombak baru kita melaksanakan sholat. Nah, kenapa kita tidak pas waktu syuruk saja Pak Ustadz kita laksanakan sholat? Karena 3 waktu yang dilarang oleh kita tidak boleh melakukan sholat adalah pertama ketika matahari terbit sampai setinggi tombak, itu tidak boleh. Kemudian pada saat bayang-bayang kita tepat matahari di atas kita, itu juga tidak boleh. Yang ketiga pada saat matahari terbenam, itu kita juga tidak boleh. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan ini secara aktif, gitu teman-teman. Jadi sampai pagi, kemudian kalau mau bekerja silahkan bekerja, aktivitas-aktivitas, sehingga apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini akan menyehatkan tubuh kita. Karena kita tahu dari sisi ilmu kedokteran, saya bukan dokter, tapi informasi dari beberapa dokter, kalau tidur setelah sahur itu bisa mengakibatkan diabetes, gula darah menjadi tinggi, perut menjadi kembung, badan yang tidak nyaman, segala penyakit juga akan mudah datang kepada kita. Nah, seperti itu. Nanti kajian-kajian itu tentang kesehatan tentunya akan dibahas oleh para teman-teman dokter. Jadi gitu teman-teman sekalian rahmati Allah. Jadi melalui video ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga para teman-teman semua yang menyaksikan video ini, ayo setelah sahur jangan tidur. Jangan tidur. Berat Pak Ustadz, coba. Setelah sahur coba jangan tidur. Jangan tidur. Masuk waktu subuh, baca Quran, berzikir, salat subuh berjamaah, zikir panjang, syuruk, kemudian kita salat syuruk, kemudian baru kita beraktivitas. Ini contoh dari mana? Dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada yang jelek yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, Ramadan ini mari kita awali. Tularkan kepada anak-anak kita, tularkan kepada keluarga kita. Buat situasi rumah kita menjadi situasi yang kondusif untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Jaga kondisi keluarga agar tidak emosi, tidak bertengkar, saling menghargai, sehingga semuanya bisa berjalan seperti yang diharapkan, sehingga ibadah puasa pada Ramadan tahun ini akan mencapai hasil yang maksimal. Jadi gitu teman-teman ya. Jangan tidur setelah makan sahur. Jangan tidur setelah makan sahur. Nah teman-teman, yang sedikit itu mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa bagi teman-teman yang ingin Ramadannya bersama dengan Nabi Muhammad SAW, saya Fauzi Ihsan menerbitkan buku yang ke-6. Ini Cinta Sejati dari Tanah Suci, berisi tentang bagaimana kisah hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita contoh ya. Dari mana dapat pesan buku ini? Nanti lihat di deskripsi di YouTube. Silahkan teman-teman bisa order di situ. Nanti akan kita kirim ke alamat teman-teman semua. Ini judulnya, Cinta Sejati dari Tanah Suci, The Spiritual Power of Madinah. Ini karangan saya sendiri, Fauzi Ihsan.
dan sebagian dari penjualan buku ini akan disalurkan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin serta duafa. Mudah-mudahan berkah dari teman-teman semua. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa saksikan juga Ramadan bersama Rasulullah hanya di channel YouTube Fauzi Ihsan. Sebelum ditutup, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan. Saya Fauzi Ihsan, terima kasih banyak. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa pada bulan Ramadan ini. Terima kasih. Salam takzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.